Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Rabi'an zakatul ma'dini, ya. Zakat harta yang keempat adalah zakat ma'din. Apa itu ma'din? Barang tambang, ya, hasil tambang. Syarat wajib mengeluarkan zakat hasil tambang itu cuma dua, ya. Yang pertama adalah ayyakuna zahaban aw fiddatan, berupa tambang emas atau perak. Berarti kalau tambang-tambang yang lain, ya, tambang minyak, batu bara, ya, timah, tembaga, fosfor, atau yang lebih mahal dari emas dan perak, tambang apa? Uranium, ya, itu tidak wajib zakat. Yang kedua harus nisab. Jadi setiap kali menambang itu harus nisab. Nisabnya ya sama dengan nisab emas, itu 20 mithqal atau 84 gram. Kalau perak berarti 200 dirham atau 588 gram. Itu, ya. Berarti yang punya tambang batu bara tuh di Kalimantan tuh nggak wajib zakat, ya. Di Cikotok nih, deket nih, di Lebak, ya, di Lebak. Itu kan tambang emas, wajib zakat kalau nisab 84 gram. Dan itu nggak perlu haul setahun. Pokoknya tiap kali mendulang emas, tambang emas, ya, setelah diambil, dipisahkan dari pasir dan bebatuan, ya, dari tanah, emas murni itu mencapai nisab 84 gram, wajib dizakati. Setiap kali menambang begitu. Berapa besaran zakatnya? Sama, ya, dengan zakat emas dan perak, yaitu rub'ul ushri, 1/4 dari 10 atau 2,5%. 2,5%. Ini udah dibahas belum ini? Belum, ya? Belum. Kemudian yang kelima zakat rikaz. Zakat rikaz. Apa itu rikaz? Huwa dapinul jahiliyati minad dhahabi wal fiddati. Emas dan perak yang dipendam oleh kaum jahiliyah, orang-orang sebelum Islam. Emas dan perak, perhiasan emas dan perak yang dipendam oleh orang-orang sebelum datang Islam. Rikas, atau kita sebut biasanya dengan istilah harta karun, ya, tapi khusus yang emas dan perak. Karena kalau hanya bilang harta karun kan banyak, ada mutiara, ada giok, ya, ada berlian, itu enggak wajib zakat. Yang wajib dizakati adalah jika harta tersebut adalah emas dan perak. Nah, itu disebutnya rikaz, ya, rikaz. Dan rikaz ini wajib dizakati jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama ayakuna dhahaban aw fiddatan, harus berupa perhiasan emas atau perak. Yang kedua ayakuna min dapinil jahiliyati, emas dan perak tersebut adalah perhiasan yang dipendam oleh orang-orang jahiliyah. Nah, maksud jahiliyah di sini bukan jahiliyah khusus di negeri Arab, ya. Maksudnya orang-orang sebelum Islam. Islam itu kan ada sekitar 1400 tahunan yang silamnya, atau kita genapkanlah 1500 tahunan yang silam begitu. Nah, jika emas dan perak perhiasan tersebut diketemukan di dalam lapisan tanah, di bawah tanah, kemudian usianya ternyata oleh arkeolog setelah diteliti berusia lebih daripada 1500 tahun, maka itu adalah termasuk rikaz yang memenuhi syarat pertama, maka wajib dizakati. Lah, bagaimana caranya kita tahu ini perhiasan adalah berusia sebelum Islam, dari sebelum datangnya Islam? Ya, wa yu'rafu dzalika bi alamatin, dengan tanda-tanda tentu kita mengetahuinya. Salah satunya adalah kasmi malikin, ada nama raja misalnya. Ada nama raja, di situ ada misal tulisan Raja Ramses kelima. Nah, berarti kan di masa apa itu? Firaun, ya, di masa kekaisaran Firaun itu, Ramses Mesir.
atau ada tulisan raja misalnya Kisro, atau ada kalau di Indonesia yang 1500 tahun yang silam kerajaan apa tuh? Majapahit, ya, Sriwijaya. Kerajaan pertama Hindu di Indonesia apa? Kutai. Kerajaan Kutai misalnya. Siapa raja Kutai pertama? Mulawarman. Misalnya ada tulisan Mulawarman. Tapi kan pakai bahasa Sanskerta ya. Begitu. Berarti itu termasuk Rikas. Sebab kerajaan Kutai itu kan jauh sebelum Islam, ya. Lebih daripada 1500 tahun yang silam. Begitu. Di mana pusat kerajaan itu? Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Timur, Kutai. Nah, au daulatin jahiliyatin, atau ada nama suatu negara, ya seperti itu. Kerajaan Kutai misalnya, ada uang logam, itu kerajaan Kutai Kartanegara ya, begitu. Nah itu berarti rikas. Jadi nggak mesti harus jahiliyah itu di zamannya Abu Jahal, bukan ya, atau di zamannya nggak. Termasuk di negara kita juga sama, asalkan usianya itu jauh sebelum datangnya Islam. Bagaimana kalau misalnya harta temuan itu ya ternyata adalah harta yang dipendam setelah datangnya Islam? Jadi dari 1500 tahun ke sini begitu ya. Baru 1000 tahun usianya, atau baru sekitar 500 tahun. Ya. Atau tidak diketahui usia harta karun tersebut. Fa hukmuhu hukmul luqatati. Maka hukumnya adalah hukum luqatah, barang temuan. Jadi beda tuh antara rikas dengan luqatah. Kalau rikas itu ya tadi harus usia perhiasan emas dan peraknya itu, atau emas dan peraknya meskipun tidak perhiasan berupa emas batangan, adalah sebelum Islam, ya sebelum Nabi Muhammad diutus begitu. Nah kalau ternyata setelah Nabi Muhammad diutus dari sekitar 1500 tahun ke sini, itu namanya luqatah, bukan rikas. Dan luqatah itu nggak ada zakatnya. Dan luqatah itu tidak bisa kita miliki kecuali setelah 1 tahun kita umumkan. Setahun diumumin Pak, ya. Barang siapa yang merasa kehilangan emas, harap hubungi saya. Udah begitu aja. Jangan sekian gram, jangan itu nanti kalau ada yang datang baru kita tanya berapa gram emasnya, disimpan di wadah yang seperti apa, begitu. Biar teliti. Kalau selama setahun kita umumin nggak ada yang ngaku, nggak ada yang datang, maka boleh kita manfaatkan itu emas, ya. Nanti kalau mau nanam apa di belakang rumah, ternyata ada peti nih, wah pas dibuka ternyata dalamnya emas batangan, masya Allah, alhamdulillah. Setelah dilihat ternyata itu ada angka 100 gram, 50 gram dengan tulisan angka seperti sekarang ini. Berarti kan itu setelah Islam, karena sebetulnya tulisan angka 1, 2 begini itu sebetulnya angka Arab itu sebetulnya. Iya. Itu diambil dari sudut ya. Kalau 2 itu aslinya begini. Ada 2 sudut berarti 2. Kalau 3 begini. Berarti ada 3 sudut, 1, 2, 3 berarti 3. Itu angka Islam sebetulnya itu. Ya. Bukan sin begini. Ya. Jadi begini tulisan. Nah, 1 sudut, 2 sudut, 3 sudut, 3. Kalau 2 begini, 1, 2 sudut 2, ya kayak Z. Kemudian berkembang jadi begini. Nah itu angka Islam, angka Arab ya, bukan Islam, angka Arab sebetulnya, angka Arab. Itu yang menemukannya ya orang Islam, ya orang Islam. Kemudian malah diambil ya angka itu oleh orang-orang Barat begitu. Akhirnya yang tulisan Arabnya berubah menjadi begini, 1, 2, 3. Itu bukan Asia Arab sebetulnya itu ya. Yang Asia Arab itu angka Latin itu. Nah setelah dilihat ada angkanya 100 gram, 50 gram. Berarti ini setelah Islam ini. Statusnya bukan rikas tapi
umumin Pak ya, buat pengumuman di mana ya di situ. Kemudian juga di itu tuh di Gapura Taman Cikane buat pengumuman di situ. Siapa yang merasa bukan kehilangan, kan ada di dalam tanah itu, memendam emas begitu kan, atau ya kehilangan juga boleh begitu. Kan kita nggak nyebutin berapa beratnya kan, wadahnya apa. Pokoknya siapa yang merasa kehilangan hubungi saya. Nanti kalau ada yang datang tanya berapa gram emasnya, kemudian batangan atau berupa perhiasan, wadahnya apa, plastik, kotaknya besi atau kayu. Nah begitu, harus teliti. Kalau dia yang punya kan dia paham berarti, baru kita kasih. Setelah setahun diumumin ternyata nggak ada yang ngaku, boleh kita memanfaatkan itu. Ya mau beli mobil, beli rumah, beli semua, kawin lagi juga boleh. Ya. Asalkan izin dulu sama yang tua ya. 2 kilo. Nah, itu kan cuman seandainya. Yang namanya seandainya kejadian enggak? Enggak kejadian, kan seandainya begitu. Andai-andai, tapi kayaknya besok pada gali tanah semua kayaknya nih. Tapi jangan berharap sih, karena di kita kan di sini bukan pusat pemerintahan kerajaan zaman dulu ya. Jarang ada ketemuan begitu. Tapi kalau di daerah Banten, Serang tuh sering tuh. Ya, atau di daerah Kalimantan, di daerah Sumatera itu. Hah? Nah itu mah bohong tuh. Bohong. Kalau ada yang bisa, yang paling kaya dukun sebetulnya nanti itu. Dukun aja kere. Ada orang nggak pakai logika ini. Ada yang masuk bangkrut Pak, itu bangkrut usahanya gara-gara itu cari emas gaib. Disebutnya uang Soekarno. Uang Soekarno masih triliunan katanya. Ya. Nah kenapa kalau dia bisa ya ngeretin duit orang, harusnya dia yang paling kaya dong. Gitu. Ya tapi itulah Masya Allah ya. Kenapa kok bisa saya tahu? Karena ada salah satu korbannya keluarga kami dulu itu ya. Sampai habis-habisan itu Masya Allah ya. Itu namanya bisnis ya. Bisnis UB, uang Brazil, bisnis apa lagi lah namanya. Rantai babi ya, samurai segala macam. Ya, uang gaib, Mas Soekarno buat bayar hutang Indonesia katanya. Wong anaknya aja diem aja. Kita anak bukan apa bukan? Ya Allah. Tapi masih aja tuh yang terkelabui oleh hal-hal yang semacam itu. Yang kedua, ayakuna nisoban, harus sudah mencapai nisob. Ya. Nisobnya sama. Kalau emas berarti 84 gram, kalau perak 588 gram. Yang ketiga itu. Yang keempat, ayakuna fi ardi mawatin, ditemukan di tanah yang tak berkepemilikan, tanah yang mati, nggak ada yang punya. Au fi mulkin, atau di tanah ya yang dimiliki oleh seseorang, huwa ahyah, dan dia yang menghidupkan tanah itu, yang menggarapnya. Fatajibu zakatu 'alal maliki, nah, maka kalau memang ditemukan di tanah milik seseorang, ya maka si pemilik itulah nanti yang wajib mengeluarkan zakat rikaz. Ini da'al ihya, kalau si pemilik itu mengaku dia yang menggarap tanah tersebut. Wa illa, jika si pemilik tidak mengaku dia yang menggarap tanah tersebut, fayurja'u ilal muhil awali, maka dikembalikan kepada siapa yang pertama kali menggarap tanah tersebut. Pain angkaro, jika yang pertama kali menggarap tanah tersebut tidak mengaku, payus ropuli baiti malil muslimin, maka diserahkan kepada baitul mal, kepada kas negara kaum muslimin. Nah di dalam rikaz, wala yustaratu mudiyul hauli, tidak disyaratkan harus setahun. Tiap kali nemu rikaz zakatin, asalkan berupa emas dan perak di tanah yang tak berkepemilikan atau di tanah milik seseorang dan pemiliknya yang menggarap tanah tersebut, atau misalnya emas dan perak tersebut dipendam dari masa sebelum datangnya Islam. Itu tiap kali menemukan rikaz wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu berupa emas batangan, perhiasan, atau emas logam, atau emas berupa
perabotan seperti kendi ya, piring, cangkir, tempat minum, guci itu juga sama dizakati ya. Seperti berupa atau ini berupa apa? Mahkota raja. Itu kan ada kemarin ketemu ya di daerah Kediri atau di mana itu, mahkota kerajaan apa daerah Kediri itu? Hah? Singosari ya. Singosari. Udahlah, tebak-tebakan inilah. Ya, Majapahit ya. Majapahit. Majapahit. Nah, kalau yang rikas ini zakatnya bukan 2,5% ya. Wal wajibu fihi al khumsu, 1/5. Ya, jadi kalau ma'din tadi barang tambang itu 2,5%. Nah, kalau rikas itu bukan 2,5% zakatnya, tapi khumus 1/5. Jadi kalau dia menemukan emas batangan 100 gram, berarti zakatnya berapa? 1/5-nya berapa? 20 gram. 20 gram. Gede ya. Ya dapat nemu ini Pak ya. Kalau itu kan barang tambang kan capek dia pakai alat segala macam. Kalau ini kan nemu 1/5 zakatnya. Baik. Tapi kalau zaman sekarang menemukan emas semacam itu, apalagi berupa peninggalan kerajaan zaman dulu, itu langsung diambil kuasa oleh pemerintah, ya, pemerintah. Makanya jangan bilang-bilang, langsung jual aja. Atau dilebur dulu, ya biar jadi emas batangan baru dijual. Ini bukan ngajarin, bukan ini ya, bukan ini. Ya. Bukan ngajarin. Ya, takut rugi nanti saya nemu nggak dapat apa-apa. Karena kan ganti ruginya kan nggak seberapa kan dari pemerintah. Ya, ala kadarnya doang. Mending dilebur dulu ya, biar jadi emas batangan baru dijual. Nah, kemudian zakat mal yang keenam adalah zakatu urudi tijaroti. Nah, kita ambil sedikit ya. Zakat barang dagangan. Ya, zakat barang dagangan. Ya. Syarat wajib zakat tijarah, zakat perdagangan itu ada 6 ya. Yang pertama antakuna urudon, harus berupa barang, bukan emas dan perak ya. Jika seseorang berdagang yang dijual belikan adalah emas atau perak, nanti dia wajib zakat emas perak, bukan wajib zakat tijaroh ya. Faidat tajaroh fid dahabi awil fiddati, jika seseorang berdagang emas atau perak, fatajibu alaihi zakatu nakdain, maka ia wajib zakat emas dan perak. La zakata tijaroti, bukan zakat tijaroh, jika telah memenuhi syarat. Kan banyak tuh di pasarnya jualan emas, jualan perak, itu nggak pakai zakat tijaroh, nanti pakainya zakat emas dan perak. Jadi diberlakukan syarat zakat emas dan perak, tidak diberlakukan zakat tijaroh. Nah, itu ya. Jadi harus berupa barang selain emas dan perak. Yang kedua harus niyatut tijaroh, niat dagang. Pala zakata idza nawal kunyata awil iddihar, maka tidak wajib zakat ya jika niatnya buat disimpan. Dia beri barang dagangan tapi niatnya buat disimpan, nggak dijual, itu nggak wajib zakat. Wajib zakat kalau niat dijual, niat tijarah ya. Dia beli tanah memang niatnya buat dijual begitu ya. Dia beli mobil niatnya buat dijual, itu zakat tijarah. Kalau beli mobil, beli tanah banyak tapi nggak niat dijual, disimpan, itu nggak wajib zakat. Makanya sering ada yang nanyakan, kalau kita punya simpanan emas dan perak, zakatin. Tapi kalau punya aset berupa tanah, kendaraan, itu tidak wajib zakat. Kecuali kalau niatnya dijual, itu nanti wajib zakat dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang ketiga, iktironun niyati bitamalluki. Niat dagang atau niat tijarah harus berbarengan dengan memiliki barang tersebut. Ya. Artinya begini, ayakuna nawiyan litijarati inda syira. Ketika mulai membeli barang dagangan itu harus disertai dengan niat dagang. Dia punya modal 100 juta. Mau jualan apa nih? Hah?
Nah ceritanya pensiun ya. Pensiun dapat uang pensiunan. Anak masih banyak yang sekolah, yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA, yang satu kuliah, yang satu masih kecil tapi udah pesantren, sedangkan dia udah pensiun. Waduh, berapa anaknya tuh? Ya. Banyak ya. Banyak. Mungkin nikahnya udah agak tua juga mungkin ya. Ini saya kerja apa nih? Uang pensiunan banyak. Berapa dapatnya biasanya? 200-an ya. Kurang lebih 200-an lah. Jualan apa nih ya? Apa ternak bebek aja gitu ya? Enggak lah, takut habis dimakan biawak, kan deket kali di sini mah. Jualan beras aja, waduh, takut nggak ada yang beli, habis sama ini sama ulet nanti. Aduh, beli apa ya? Bingung tuh. Nah, solusinya sholat istikharah dulu, ya, biar nggak bingung. Sholat istikharah, dia punya niatan, misalnya dagang sembako, beras, segala macam lah kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Kira-kira maslahat nggak nih? Sholatlah istikharah. Nah, ada istikharah cepat, ada istikharah tergantung nanti ya petunjuk dari Allah. Kalau nunggu petunjuk dari Allah ya paling cepat 3 kali sholat istikharah selama 3 malam. Paling lambat ya 7 malam baru ada isyarat. Tapi ada istikharah yang cepat. Ya, ini kalau nggak cepat uangnya bisa habis nih 100 juta nih. Ya, gimana ya? Sholat istikharah biasa. Nah, sholatnya biasa, niat istikharah, rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah sama kulhu. Habis sholat baca doa istikharah ya. Setelah baca doa istikharah, ambil Quran, Pak. Ambil Quran dan buka halaman berapa saja. Nah, kemudian hitung huruf kha dan shin. Lebih banyak mana? Kalau lebih banyak huruf shin, berarti jangan dilakuin tuh yang direncanakan itu. Sebab shin itu singkatan dari syarrun, buruk. Kalau lebih banyak kha, laksanain. Karena kha singkatan dari khair. Ya, niatnya apa tadi? Pengen apa? Jualan sembako. Habis sholat istikharah, habis doa, buka Quran bebas, random, ayat berapa aja, surat apa saja, buka, hitung 2 halaman nih. Pertama hitung sin dulu atau kha dulu, dapat berapa kha? Misal kha ada 7. Nah, sinnya ada 6, berarti lebih banyak kha. Kha berarti khair. Udah, bismillah, dagang sembako. Gitu. Ternyata lebih banyak sin ada 10, kho-nya ada 5, berarti syarrun, buruk, jangan dagang sembako, dagang yang lain aja. Apalagi ya, jualan spare part motor aja gitu ya, istikharah lagi, begitu, bagus enggak? Nah begitu istikharah yang cepet, ya, langsung ketemu hasilnya. 1 halaman kan? Hah? 2, 1, 2, iya hitung ya, kho dan sin, hitung. Kho-nya berapa, sin-nya berapa, begitu ya. Itu istikharah dengan cara yang cepat ya, begitu. Dan itu subhanallah ya, banyak banyak terbukti kebenarannya begitu. Dan kalau pengen dagangnya cepat laku, nah saya kasih 1 faidah ya. Tambah lagi 3 nih ya. Ini gratis nih dari saya nih ya. Subhanallah, 3 tuh ya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki ini ceritanya punya uang 1 dinar. Kemudian ia membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Kambing yang 1 dia jual seharga 1 dinar. Berarti uang 1 dinarnya utuh. Dia punya kambing 1. Didoakan sama Nabi, barakallahu laka fi safqatika. Semoga Allah memberi keberkahan di dalam usaha dagangmu. Maka Urwah Al-Bariki ini dagang apapun laku, Pak. Bahkan kata ulama, seandainya dia dagang tanah, laku tanah. Kalau dagang debu pasti laku, dagang apapun laku pasti. Urwah Al-Bariki. Kan ada orang yang dagang apa aja nggak laku dia. Ada orang yang dagang apapun laku. Itu salah satu Urwah Al-Bariki.
Maka kata ulama, kalau kita dagang sesuatu, pengen dagangan kita ada yang beli, tulis di barang dagangan kita Urwah Al-Bariki. Itu laku nanti barang dagangannya. Urwah Al-Bariki ya. Urwah ain ro wa ta marbuta. Urwah Al-Bariki, tulis itu pakai spidol yang ini aja yang enggak permanen gitu. Ya, biar nanti barang yang kita jual laku. Itu mujarab. Coba aja ya. Mau jual apa nih? Ya, Urwah Al-Bariki, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dagang apapun, jual apapun pasti laku. Ya, jual cacing mungkin laku dia. Laku aja. Subhanallah, ada orang yang begitu dikasih kelebihan sama Allah. Dagang apapun pasti laku. Tulis ya. Itu kalau dagang beras gimana nulisnya itu? Di karung ya benar. Di karungnya. Enggak, di barangnya, harus di barangnya. Di barang. Hah? Atau ya di tanahnya tulis. Di tanahnya tulis. Di tanahnya tulis. Ya pakai ini aja, pakai kayu kayak apa ya? Urwah Al-Bariki gitu. Nulisnya begini ya, ain ur waw ta al-bari pakai kop dan ya ki. Urwah Al-Bariki gitu. Urwah Al-Bariki. Syarat yang keempat, wallahu a'lam bishawab.